Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 283, 4 Sya'ban 1444 Hijriah, 24 Februari 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema mengkaji Islam wajib dan perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama kaum muslim sepakat mencari atau meraih ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dalilnya antara lain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kewajiban mencari atau meraih ilmu ini juga bisa dipahami dari kewajiban setiap muslim untuk selalu terikat dengan hukum-hukum Allah SWT atau syariah Islam. Sebabnya, setiap perbuatan manusia sekecil apapun, baik atau buruk, akan dibalas oleh Allah SWT di akhirat kelak. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 7-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Karena itu, siapa saja yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan melihat balasan kebaikannya, dan siapapun yang melakukan keburukan sekecil apapun akan melihat balasan keburukannya. Karena itulah dalam kaidah usul sebagaimana dinyatakan oleh Al-Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani disebutkan al-aslu fil af'al at-taqayyudu bil hukm syar'i. Hukum asal perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum syariah. Karena itu pula, agar selalu terikat dengan syariah Islam, setiap muslim wajib mengetahui terlebih dulu hukum syariah atas setiap perbuatan yang akan dia lakukan. Apakah wajib, sunnah, mubah, haram, atau makruh. Sebabnya, semuanya akan dihisab dan dibalas oleh Allah SWT di akhirat kelak. Itulah mengapa setiap muslim wajib mencari ilmu-ilmu agama, tafaqquh fid din. Bahkan di antara kebaikan yang Allah SWT berikan kepada seorang muslim adalah saat dia paham agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, dia akan memberikan kepada dirinya paham agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Agar paham agama, seseorang tentu harus banyak belajar agama. Sebabnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innamal ilmu bitta'allum." Sungguh ilmu itu hanya bisa dikuasai dengan belajar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di antara yang termasuk mempelajari ilmu-ilmu agama adalah dengan banyak bertanya kepada para ahli ilmu atau ulama. Demikian sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam Quran surah An-Nahl ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena itu, bertanyalah kalian kepada ahli zikir atau ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Di sini pula pentingnya setiap muslim menghadiri majelis-majelis para ulama atau majelis-majelis ilmu. Dengan kata lain, disinilah pentingnya setiap muslim, termasuk kaum ibu, rajin ikut pengajian. Dengan rajin ikut pengajian, mereka bisa bertanya banyak hal tentang agama kepada ahlinya atau para ulama. Sebaliknya, saat seorang muslim jauh dari majelis-majelis ilmu, tentu ia tak akan banyak tahu ilmu-ilmu agama. Ia tak akan banyak paham hukum-hukum Islam. Saat demikian, ia berpeluang jatuh ke dalam ragam kemaksiatan. Karena itulah, Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah mengingatkan kita, "I'lam anna awwala talbisi iblis 'alan nasi sadduhum 'anil ilm, li'anna al-ilma nurun, fa idza adfa'a masabihahum khabbatuhum fi dzulmi kaifa syaa." Ketahuilah bahwa tipuan iblis yang pertama kali kepada manusia adalah dengan membuat mereka berpaling dari ilmu. Sebab sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Saat iblis mampu memadamkan cahaya-cahaya manusia, maka iblis bakal mudah menjatuhkan mereka dalam kegelapan atau kesesatan sebagaimana yang dia kehendaki. Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Talbis Iblis halaman 739. Karena itulah hendaknya kita tidak boleh menjauh dari majelis-majelis ilmu atau malas dalam mendalami ilmu-ilmu agama. Sebabnya, setan akan jauh lebih mudah menyesatkan orang-orang bodoh daripada orang-orang yang berilmu. Betapa banyak orang terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan karena kebodohan, keawaman, atau ketidaktahuan mereka terhadap hukum-hukum agama halal haram. Itulah yang kita saksikan saat ini. Banyak pemimpin karena bodoh terhadap agama Islam, mereka sering mengeluarkan berbagai kebijakan yang menzalimi rakyat.
Banyak pejabat karena tak mengenal ajaran agama terjerumus dalam banyak kasus korupsi, suap menyuap dan tindakan menyimpang lainnya. Banyak orang-orang awam karena tidak terlalu paham ajaran Islam terjerumus dalam ragam dosa dan kemaksiatan. Banyak remaja misalnya pacaran dan terlibat pergaulan bebas atau perzinaan. Muncullah fenomena anak-anak SMP, SMA hamil di luar nikah. Banyak pasangan suami istri terlibat dalam perselingkuhan atau perzinaan. Banyak suami istri melakukan tindakan KDRT. Banyak yang terlibat LGBT. Banyak yang terjerat narkoba dan aneka kejahatan lain. Semua ini antara lain karena mereka tidak paham atau bodoh terhadap agama. Karena itu setiap orang wajib mendalami agama. Di antaranya dengan sering-sering ikut pengajian atau hadir di majelis-majelis ilmu. Karena itu pula tentu aneh jika ada yang nyinyir terhadap fenomena rajinnya kaum muslim, khususnya kaum ibu-ibu muslimah mendatangi pengajian atau majelis-majelis taklim. Apalagi sampai ada pihak-pihak yang mempersekusi pengajian dengan sembarang menuding para ustadz pengisinya tanpa tabayun atau klarifikasi, dialog dan diskusi sebagai radikal, berbahaya, memecah belah dan lain-lain. Di sisi lain, banyaknya fenomena kemaksiatan di sekeliling mereka seolah tak mereka pedulikan. Pendengar rahimakumullah, keutamaan ahli ilmu. Selain wajib, meraih ilmu juga adalah aktivitas yang istimewa. Apalagi jika karena jerih payahnya mencari ilmu, seseorang kemudian menjadi ahli ilmu atau ulama. Mereka ini mendapatkan pujian langsung dari Allah SWT. Allah SWT misalnya berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan mereka yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah SWT pun berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula kesaksian para malaikat dan ahli ilmu atau ulama yang menegakkan keadilan. Menurut Ibnu Jama'ah dalam ayat di atas, Allah SWT memulai dengan dirinya sendiri. Berikutnya para malaikatnya, lalu ahli ilmu atau ulama. Cukuplah hal demikian menunjukkan keagungan, keutamaan, kemuliaan dan keluhuran ahli ilmu. Al-Qadhi Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i dalam kitab Tadhkirah As-Sami' wal Mutakallim halaman 13. Keagungan, keutamaan, kemuliaan dan keluhuran para ahli ilmu atau ulama ini juga karena sesungguhnya hanya merekalah yang memiliki rasa takut yang besar kepada Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Fatir ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang memiliki rasa takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Pendengar rahimakumullah, keutamaan majelis ilmu. Sebagaimana mulia dan agungnya kedudukan ahli ilmu atau ulama, demikian pula majelis-majelis ilmu mereka. Karena itu banyak sekali keutamaan berkunjung ke majelis-majelis ilmu, tentu dalam rangka meraih ilmu atau memahami agama ini. Rasulullah SAW misalnya bersabda, Man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa saja yang keluar rumah dalam rangka meraih ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali pulang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ma min kharijin kharaja min baitihi fi thalabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridwan bima yasna'." Tidaklah seseorang keluar rumah untuk mencari ilmu, kecuali para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka karena ridho atas apa yang dilakukan oleh para pencari ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Pendengar rahimakumullah, pentingnya ibu-ibu rajin mengaji. Khusus kaum wanita, termasuk kaum ibu, tentu sangat penting untuk rajin ikut pengajian atau hadir di majelis-majelis taklim. Sebabnya, para ibu atau para wanita calon ibu adalah pendidik generasi. Bahkan baik buruknya generasi salah satunya bergantung pada peran ibu-ibu mereka. Meminjam kata-kata penyair Mesir, Hafidz Ibrahim, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Ibu itu madrasah atau sekolah. Jika Anda mempersiapkan dengan baik kaum ibu, berarti Anda mempersiapkan dengan baik generasi keturunan yang baik. Untuk itulah sekali lagi penting setiap wanita atau kaum ibu untuk terus menempa dirinya dengan ilmu-ilmu agama.
Tentu karena mereka adalah madrasah atau sekolah. Madrasah atau sekolah sejatinya adalah gudang ilmu. Apa yang diharapkan dari madrasah atau sekolah yang di dalamnya nir ilmu? Dengan kata lain, apa yang kita harapkan dari kaum ibu yang fakir ilmu atau tidak memiliki bekal ilmu dan pengetahuan agama yang cukup? Tentu dari mereka hanya akan lahir generasi yang bisa kehilangan peradaban masa depan yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT. Alhasil, hanya kaum ibu yang memiliki bekal ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama yang memadai, yang bisa mempersiapkan dan melahirkan generasi terbaik. Merekalah yang mampu mencetak generasi yang hebat, yang dapat memberikan kontribusi besar dalam kemajuan peradaban umat manusia. Kaum ibu yang cerdaslah dengan bekal ilmu yang cukup, yang mampu mendidik anak-anak mereka hingga mereka memiliki pengaruh besar bagi kemajuan umat manusia, sesuai dengan yang diharapkan dan dikehendaki oleh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 283, mengkaji Islam wajib dan perlu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.